Hasan Basri mengatakan penyebab rusak hati, adapun hati rusak ada 6 perkara. Awaluha yusnibuna bi raja'it taubati. Penyebab yang pertama yaitu orang yang selalu melakukan dosa, melakukan pekerjaan yang salah, bi raja'it taubati, dengan mengharap besok akan taubat, adapun bulan depan akan taubat, maka itu salah satu rusaknya hati. Yang kedua, wa ya'lamuna al-ilma wa la ya'maluna. Penyebab rusak hati yang kedua adalah orang yang belajar ilmu, orang yang sudah ada ilmu, la ya'maluna, akan tetapi mereka tidak mau beramal dengan ilmu yang ada pada dirinya. Itu salah satu bisa jadi rusak hati. Karena salah satu penyebab binasa seseorang apabila ilmu yang ada pada dirinya tidak dipergunakan dan tidak beramal dengan ilmu yang ada pada dirinya. Yang ketiga, penyebab rusaknya hati, wa iza alimu la yakhlisuna. Apabila orang tersebut mengerjakan satu kebaikan, la yakhlisuna, tidak ikhlas dalam mengerjakan kebaikan tersebut. Pertama, bisa jadi dikerjakan kebaikan karena mengharap daripada manusia, dan mereka mengerjakan amalan kebaikan untuk memperlihat kepada manusia-manusia yang lain. Itu salah satu timbul rusaknya hati manusia. Yang selanjutnya, wa ya'kuluna rizqallah wa la yashkurun. Kita selalu memakan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika rezeki sudah diberi Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mau mensyukuri rezeki yang diberi oleh Allah. Malah kita mengeluh kepada Allah. Malah kita ingin memprotes Allah. Maka itu salah satu penyebab daripada timbulnya rusak hati. Yang selanjutnya, wa ma yardawna bi qismatillah wa yadfanu mautahum la ya'tabiru. Dan yang menjadi rusak hati orang-orang yang tidak ridha, yang tidak suka dengan pembagian yang sudah dibagikan oleh Allah, apakah itu di segi rezeki ataupun di segi yang lain. Mereka tidak ridha yang bahwa Allah Ta'ala membagi kepada orang tersebut, mereka tidak ridha. Itu salah satu penyebab rusaknya hati. Yang terakhir, yang keenam, yang menjadi rusak hati, wa yadfanuna mautahum la ya'tabiru. Mereka mengkuburkan manusia. Ketika ada orang yang meninggal, ketika ada orang yang mati, mereka menghadiri orang yang mati, akan tetapi mereka tidak mengambil iktibar, tidak mengambil satu pelajaran kepada dirinya dengan sebab orang mati. Karena sedangkan kata Rasulullah, kafa bil mauti wa'idhan, nasihat yang paling terakhir adalah tidak ada nasihat yang lain selain daripada kematian. Karena kalau kematian saja tidak bisa diambil satu pelajaran, maka tidak ada pelajaran yang lain untuk diri kita. Maka salah satu yang menjadi timbul rusaknya hati adalah ketika kita menanam, ketika kita mengkubur manusia yang sudah mati, kita tidak bisa mengambil satu pelajaran untuk pribadi kita. Maka itu menjadi sebab rusaknya hati. Maka dari keseluruhan tersebut, mari kita beralih. Contohnya kebiasaan kita melakukan dosa kepada Allah, melakukan kesalahan kepada Allah,
itu langsung kita tobat, agar nantinya seandainya kita memperlambat-lambatkan tobat, belum tentu nanti kita sampai di hari tersebut. Contohnya, saat ini kita melakukan satu dosa, kita ingin lusa ataupun 1 bulan ke depan baru kita tobat, belum tentu kita sampai di bulan depan. Maka setelah kita melakukan dosa, mari kita langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di segi ilmu. Mungkin kita sudah diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu kita juga ingin beramal dengan ilmu yang sudah ada pada diri kita. Karena ilmu itu menjadi manfaat ketika kita nanti sudah mati, maka ilmu itulah yang menjadi yang selalu mengalir untuk pribadi kita kalau kita membagikan ilmu kepada orang lain. Yang selanjutnya, mari kita beramal dengan keikhlasan. Jangan memandang dipandang oleh orang lain. Jangan mengharap untuk dipuji oleh orang lain. Maka total kita beribadat khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wa ya'kuluna rizqa, rezeki yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama mensyukuri. Jangan mengeluh, jangan memprotes Allah. Yang selanjutnya, ketika ada orang yang mati, mari kita ambil iktibar agar menjadi pelajaran untuk kita dan untuk mendekati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu nasihat singkat dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.